Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika peminatan kelas 10. Yang akan kita bahas untuk saat ini adalah tentang persamaan logaritma. Nah, tentu saya yakin kalian sudah tahu tentang sifat-sifat logaritma. Video sebelumnya saya sudah bahas tentang sifat-sifat dan definisi logaritma. Nah, baik. Nah, di sini nanti yang mau kita bahas itu ada 5 bentuk ini. Bentuk persamaan logaritma. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia. Untuk yang pertama, A logaritma fx sama dengan b. Ya. Itu akan sama dengan yang ini ya, fx sama dengan a pangkat b. Yang ini, a pangkat b. Dengan ketentuan bahwa a harus besar dari 0. Yang ini ya, bertindak hanya di sini bilangan pokok kan. Sedangkan a juga tidak boleh sama dengan 1. Oke, baik, supaya lebih jelas kita bahas contoh soalnya yang ini. 2 logaritma 3x plus 1 sama dengan 4. Ya, berarti yang ini adalah fx. Begitu kan? Yang ini adalah b. Nah, yang ini adalah a. Nah, tadi fx. Oke, saya tuliskan aja dulu. Fx sama dengan a pangkat b. Berarti fx-nya adalah 3x plus 1 sama dengan a. A-nya adalah 2 pangkat b, yaitu 4. Oke, kalau begitu ini kita lanjutkan. 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka ini 3x sama dengan 16 kurang 1, 15. Sehingga kalau ini sama-sama kita bagi 3, hasilnya adalah hasil x-nya, maksudnya x-nya sama dengan 5. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nih. Tetap di sini pertanyaannya adalah nilai x dari x logaritma 5x plus 14 sama dengan 2. Nah, jadi yang ini adalah fx-nya. Kalau masih kita sesuaikan dengan rumus, ya. Sedangkan yang ini adalah b-nya. Begitu kan? Sedangkan yang ini adalah a-nya. Tadi rumusnya apa? Fx sama dengan a pangkat b. Kalau begitu 5x plus 14 sama dengan a. A-nya adalah x, b-nya adalah 2. Nah, ini persamaannya. Berarti tinggal kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan ini, coba yang ini seluruhnya saya pindahkan ke kanan. Berarti jadinya apa? X kuadrat dikurangi dengan 5x. Begitu kan? Dikurangi dengan 14 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Berarti kita faktorkan. Ya. X dikurangi dengan 7 kali x tambah 2. Ini sama dengan 0. Sehingga x-nya dari sini adalah 7. Dan x-nya dari sini adalah minus 2. Nah, hati-hati di sini nilai x yang memenuhi yang mana? Kan gitu ya. Coba, tadi kan ada ketentuannya bahwa a, yang ini ya. Nih, coba a harus besar dari 0. Oke, kita lihat di sini bahwa di soal yang bertindak sebagai a-nya itu adalah x dan harus lebih besar dari 0. Sementara di sini x-nya minus 2. Berarti tidak memenuhi
lebih besar dari 0. Sehingga minus 2 ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanyalah X sama dengan 7. Oke, baik. Kita lanjut bentuk persamaan logaritma yang kedua. A logaritma fx sama dengan A logaritma P. Ya, maka fx sama dengan P. Ini dia. Dengan ketentuan A besar 0, A-nya yang tadi ya, sama. A tidak boleh sama dengan 1 dan P-nya yang ini besar dari 0. Baik, supaya lebih jelas kita bahas contoh soalnya. Supaya 2 logaritma X plus 1 sama dengan 2 log 5. Berapakah nilai X? Nah, kalau saya sesuaikan dengan rumusnya, tentu yang ini adalah fx, yang ini adalah P. Ya, berarti fx sama dengan P. Begitu kan? Sehingga X plus 1 sama dengan 5. Maka dari sini X sama dengan 5 kurang 1. Sehingga nilai X-nya sama dengan 4. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal yang berikut. Nah, tentu sama, ini X logaritma X kuadrat plus X plus 1 sama dengan X logaritma 13. Yang ini adalah fx, ya, yang ini adalah P-nya. Tadi fx sama dengan P. Begitu kan? Sehingga kalau ini kita lanjutkan, X kuadrat plus X plus 1 akan sama dengan 13. Berarti yang ini X kuadrat plus X dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Ini pindah ke sini ya. Nah, kalau ini kita faktorkan, berarti kita akan mendapat X plus 4 dikali dengan X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya dari sini adalah X-nya minus 4 dan yang ini X-nya adalah 3. Perhatikan apakah kedua-duanya ini memenuhi nilai X-nya. Lihat bahwa tadi A besar dari 0. A itu tadi kan bilangan pokok. Nah ini. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah X. Jadi harus memenuhi X itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan ini minus 4. Itu lebih kecil dari 0 ya. Berarti tidak memenuhi lebih besar dari 0. Sehingga minus 4 ini adalah tidak memenuhi nilai X-nya. Jadi nilai X yang memenuhi hanyalah X sama dengan 3. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut ke bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Nah, kalau sudah tahu yang pertama dan yang kedua, tentu akan lebih mudah ya. Nah, yang ketiga, A logaritma fx sama dengan A logaritma gx. Maka fx sama dengan gx. Dengan A, ini tetap ya, bilangan pokok ini ya, besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan nah yang ini fx-nya, fx sini harus besar dari 0, begitu juga nanti untuk gx. Itulah harus kita perhatikan syaratnya kalau pertanyaannya nanti itu menentukan nilai x-nya ya. Oke, baik, kita lihat contohnya. Nilai x dari 5 logaritma X kurang 1 sama dengan 1 kurang 5 logaritma X plus 3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, coba yang ini saya tulis dulu ya, 5 logaritma ya X kurang 1 sama dengan, ini ada 1. 1 ini saya ubah aja menjadi 5
logaritma 5. Ingat sifat logaritma ya. Nih, kurang 5 logaritma. Ya, kurang 5 logaritma X plus 3. Sehingga ini akan sama dengan 5 logaritma X kurang 1 sama dengan. Nah, ini pengurangan ya. Berarti adalah pembagian ya. Kita bagi ya. Ini kan akan menjadi 5 logaritma 5 per X plus 1. Ya, di sifat logaritma sudah kita bahas ya. Saya yakin sudah bisa ya. Oke, ini maaf salah tulis, bukan X plus 1 ya, tapi X plus 3. Oke, nah kalau begitu ini sudah sesuai dengan persamaannya. Yang ini adalah fx-nya, yang ini adalah apa? Gx-nya. Nah, kita samakan. Kan begitu tadi kan? Nih, fx sama dengan gx. Sehingga kalau kita lanjutkan, x kurang 1 sama dengan, begitu kan? 5 dibagikan dengan X plus 3. Nah, kalau ini saya kali semuanya dengan X plus 3, maka apa yang kita dapat? Ini kan jadinya gini ya. X kurang 1 kali X plus 3 sama dengan. Nah, kalau ini kita kali dengan X plus 3, maka di sini kan yang sisanya hanya 5 kan? Nah, oke, kita kalikan. Ingat ya, X kuadrat ini ke sini adalah plus 3x min x, berarti plus 2x. Oke, yang ini ke sini adalah minus 3. Begitu kan? Sama dengan 5. Sehingga ini x kuadrat plus 2x dikurangi dengan 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah persamaan kuadrat. Sehingga tinggal kita faktorkan saja. Baik, kalau kita faktorkan, apa faktornya? X plus 4 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 0. Kalau begitu, ini X-nya adalah minus 4, X-nya adalah 2. Nah, di sini hati-hati nilai X yang memenuhi ya. Oke, untuk A di sini kan A-nya sudah 5, artinya sudah lebih besar dari 0. Nah, di sini ada syaratnya kan tadi ya, bahwa fx dan gx-nya harus besar dari 0. Coba kalau kita lihat, kalau kita perhatikan untuk x-nya minus 4. Ya, untuk x-nya minus 4. Fx-nya tadi ini adalah x kurang 1. Kalau kita substitusi ke fx ke x kurang 1, gitu kan? Berarti ini adalah min 4 kurang 1, negatif 5. Berarti lebih kecil dari 0. Padahal tadi syaratnya harus lebih besar dari 0. Sehingga yang ini x adalah minus 4 tidak memenuhi. Ya, walaupun nanti kita coba ke gx-nya juga ya, harus dia lebih besar dari 0. Kalau misalnya minus 4 kita coba ke gx kan, ini coba lihat nih. 5 per x-nya minus 4. Minus 4 tambah 3 min 1, 5 per min 1. Ya kan? Jadi tetap saja tidak memenuhi. Sehingga nilai x-nya yang memenuhi hanyalah x sama dengan 2. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut ke soal ke bentuk persamaan logaritma yang keempat, berikut soalnya. Nah, bentuk yang keempat ini bentuk yang bisa kita jadikan ke dalam persamaan kuadrat ya. Makanya di sini saya tuliskan bentuk A logaritma fx kuadrat tambah B kali log fx tambah C sama dengan 0. Jadi kita bentuk persamaan logaritmanya dalam bentuk persamaan kuadrat.
Oke, bagaimana maksudnya? Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh ini. Tentukan hasil kali akar ya persamaan ini. Yang ini. Oke. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan pertama sekali? Coba lihat bentuknya. Ya, coba lihat bentuknya di sini. Kalau kita lihat yang ini 2 log X plus 1, ini juga 2 log X plus 1. Coba supaya lebih sederhana bentuk persamaan ini, bagaimana kalau saya misalkan 2 log X plus 1 itu P. Sehingga kalau itu kita misalkan P, persamaan tersebut akan menjadi P tambah 6 dibagi dengan P. Begitu kan? Nah, sama dengan. Coba kita lihat di sini. Ini 2 logaritma 32. Kita tahu 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ingat sifat logaritma, yang ini 5 ini bisa pindahkan ke depan. Sehingga ini adalah 5 kali 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 kan nilainya adalah 1. Jadi 5 kali 1, 5. Maka nilai dari 2 logaritma 32 adalah 5. Berarti ini saya tuliskan 5. Nah, di sini karena ada per P, coba semuanya kita kali dengan P. Ya, kita kali dengan P. Kalau kita kalikan dengan P, maka apa yang kita dapat? P kuadrat tambah 6 ya sama dengan, begitu kan, 5P. Nah, berarti ini saya pindahkan yang ini ke kiri, kurang 5P plus 6 sama dengan 0. Kalau begitu, ini kita faktor. Kalau kita faktor, apa yang kita dapat? P kurang 3, begitu kan? P kurang 2 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 3 atau P sama dengan 2. Hati-hati, ini masih nilai P. Ya, hati-hati, ini masih nilai P. Nah, kita kembalikan. Tadi P yang kita misalkan adalah ini 2 log X plus 1. Sehingga 2 logaritma X plus 1 sama dengan nih 3. Atau 2 logaritma X plus 1 sama dengan 2. Yang ini. Nah, ini kan bentuknya persamaan logaritma yang pertama. Nih. Ya, bentuk yang pertama ini. Ya, jadi fx sama dengan a pangkat b. Ya, kita gunakan aja bentuk yang pertama untuk menentukan nilai x-nya. Kalau begitu, ini apa? X plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. Gitu kan? Sehingga X sama dengan 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 kurang 1, 7. Anggaplah ini X1. Anggaplah ini X1. Nah, kemudian kalau ini kita lanjutkan, ya, yang ini, ya, X plus 1 sama dengan, begitu kan? X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2. X sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 kurang 1, 3. Katakanlah ini adalah X2. Tadi pertanyaannya adalah hasil kali akar-akarnya. Akar-akarnya ada X1, ada X2. Nah, jadi tinggal kita kalikan. X1-nya tadi adalah 7, sedangkan X2-nya adalah 3. Ini. Ya, ini. Nah, sehingga ini nilainya adalah 21.
itulah hasil kali akar-akarnya. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjutkan bentuk persamaan eksponen yang terakhir, yang kelima. Nah, di sini sudah saya tuliskan menyelesaikan persamaan eksponen dalam logaritma. Nah, ciri-ciri soal ini nanti yang mau kita selesaikan ke dalam logaritma jika bilangan pokok yang kiri dan yang kanan itu tidak bisa kita samakan, ya, tidak bisa kita samakan, sehingga solusinya kita pakai bantuan logaritma, ya. Nah, di sini perlu ingat lagi, kan di video sebelumnya, ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan pengertian logaritma, bahwa logaritma itu kan inverse dari eksponen, begitu kan? Nah, kalau saya ulang kemarin kan gini ya, bahwa A pangkat X sama dengan B. X, nah kan gitu kan? X sama dengan A logaritma B. Begitu kan? Nah, dengan mengingat ini, maka soal ini bisa kita selesaikan. Oke, yang ini X-nya. X yang ini. Sehingga kalau kita tuliskan 3X plus 1 sama dengan, ini kan, 2 logaritma 5. Nah, yang ditanya nilai X tentunya. Berarti 3X sama dengan 2 logaritma 5 kurang 1. Yang ini. Oke, sehingga X sama dengan 2 logaritma 5 kurang 1 dibagikan dengan 3. Maka nilai X-nya adalah ini. Oke, bisa memahami ya? Nah, baik, sebagai soal latihan kalian, di sini sudah saya siapkan ada 5 soal, ya, 5 soal. Setelah melihat bentuk persamaan logaritma dari yang 1, 2, 3, 4, 5, coba dikerjakan ada 4 soal ya ini. Coba dikerjakan 4 soal ini. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa memahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.